Di tengah kabut yang perlahan naik dari dasar kawah, berdiri megah sebuah gunung yang bagi sebagian orang adalah tempat wisata. Tapi bagi yang lain, menganggap ini adalah tanah suci, tempat legenda, pengorbanan, dan misteri yang tak pernah selesai. Inilah Gunung Bromo, gunung berapi aktif yang menyimpan lebih dari sekadar keindahan. Gunung Bromo adalah bagian dari kompleks pegunungan Tengger. Terletak di perbatasan 4 kabupaten, Malang, Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan, Jawa Timur. Bromo adalah gunung aktif dengan ketinggian 2.329 meter. Tapi letusannya bukan satu-satunya hal yang ditakuti. Masyarakat adat Tengger menganggap Bromo sebagai pusat spiritual, tempat suci di mana para dewa tinggal. Legenda Roro Anteng dan Joko Siger menjadi asal-usul masyarakat Tengger. Dalam kisah itu, pasangan ini memohon keturunan kepada para dewa. Mereka dikabulkan dengan satu syarat, anak terakhir harus dikorbankan ke kawah. Anak bungsu mereka, Kesuma, akhirnya dikorbankan. Dan sejak saat itu, upacara kasada dilakukan setiap tahun. Persembahan berupa hasil bumi dilemparkan ke kawah sebagai bentuk penghormatan dan penebusan janji. Gunung ini bukan hanya punya keindahan alam, ia juga menyimpan berbagai mitos dan larangan. Para warga lokal mempercayai, jangan bersikap sembarangan di kawasan kawah, jangan berbicara kotor atau menantang penghuni tak kasat mata, dan jangan mengambil apapun dari area suci, termasuk batu atau pasir. Ada pula mitos tentang pasar gaib suara keramaian yang terdengar di jalur sunyi saat malam, atau penampakan bayangan besar di lautan pasir saat bulan gelap, yang disebut sebagai penunggu batas. Semua ini membuat Bromo lebih dari sekadar destinasi, tapi juga ruang transenden tempat manusia merasa kecil di hadapan alam dan hal yang tak terlihat. Sedikit tambahan, ruang transenden adalah konsep yang melampaui batas-batas pengalaman atau realitas fisik, seringkali dikaitkan dengan dimensi spiritual atau metafisika. Namun di balik semua kesakralan itu, pada September 2024, sebuah berita mencengangkan muncul. Tim gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, polisi, TNI, dan aparat desa menemukan sekitar 59 titik ladang ganja tersembunyi di wilayah konservasi dekat Desa Argosari, Lumajang, di lereng timur kawasan Bromo Semeru. Ladang ini tersembunyi dengan rapi, terletak di antara semak belukar dan vegetasi liar seperti kirinyo dan akasia. Lokasinya tidak terlihat dari jalur umum dan tidak bisa diakses langsung oleh wisatawan. Yang mengejutkan, lokasi ladang itu masih termasuk zona spiritual masyarakat Tengger, tempat yang seharusnya bebas dari perusakan alam, apalagi kegiatan ilegal. Setelah berita ini viral, publik bertanya-tanya, kenapa ladang ganja bisa bertahan lama tanpa terdeteksi? Muncullah teori konspirasi. Apakah larangan menerbangkan drone di kawasan Bromo Semeru selama ini untuk menyembunyikan aktivitas terlarang? Ataukah benar larangan itu karena alasan keselamatan dan sakralitas? Seperti yang selama ini dinyatakan oleh pihak Taman Nasional Bromo Semeru, bahkan ada yang menduga tarif drone 2 juta rupiah per hari adalah upaya menghalangi dokumentasi publik. Namun, Menteri Kehutanan dan Kepala Balai Taman Nasional Bromo Semeru membantah keras. Mereka justru menyatakan drone lah yang membantu mengungkap ladang ganja tersebut. Kami tidak pernah menyembunyikan apapun, justru melalui pantauan udara kami temukan titik-titik mencurigakan, ujar Rudi Janta Jahje Nugraha, Kepala Taman Nasional Bromo Semeru. 4 warga Desa Argosari ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga menanam ganja secara tersembunyi untuk dijual dalam jaringan gelap. Warga sekitar mengaku curiga karena jalur tertentu kerap digunakan malam hari. Namun banyak juga warga yang takut bicara, menganggap bahwa mereka bisa kena bencana tak terlihat jika ikut campur. Beberapa warga bahkan menyebut kalau orang luar yang berani buka ladang di sini, kadang bukan hukum yang mengejar, tapi penunggu tempat itu sendiri. Kasus ini bukan hanya soal hukum atau ganja, ini tentang bagaimana wilayah sakral bisa dicemari oleh keserakahan. Gunung Bromo, dengan semua mitos dan warisan budayanya, seolah dibuka paksa oleh mereka yang tak menghargai batas. Bukan hanya batas hukum, tapi batas spiritual. Di tempat yang seharusnya suci, di tanah yang dipenuhi doa dan sesaji, manusia kembali mengulang kesalahan lama, merasa berkuasa atas alam. Gunung Bromo akan tetap berdiri, kabutnya akan tetap turun setiap pagi, dan kawahnya akan tetap menggelegak dengan kekuatan yang sama. Tapi kita, manusia,
Apakah masih pantas menyebut diri sebagai penjaga alam jika kita sendiri yang merusaknya dari dalam? Ini bukan sekadar ladang ganja, ini peringatan bahwa tanah sakral tidak akan tinggal diam. Jika kamu percaya bahwa alam punya cara sendiri untuk menjaga keseimbangannya, tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis dan fakta alam lainnya.